Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan konstruksi MRT di stasiun MRT Setiabudi yang menjadi titik temu dari 4 mata bor TBM atau Tunnel Boring Machine. Informasi selengkapnya akan disampaikan Humaira Balkis langsung dari lokasi pembangunan MRT. Balkis, apa pesan dari Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek MRT siang ini? Pesan dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke stasiun MRT Setiabudi dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan proyek MRT ini adalah agar proyek MRT berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan. Dalam kunjungan kerjanya tadi, Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kemudian ada juga Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, dan Presiden Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar. Presiden Joko Widodo tadi mengapresiasi pembangunan konstruksi transportasi massal MRT yang sesuai perkiraan untuk fase 1 ini, bahwa pada akhir bulan Februari 2017, 4 tunnel boring machine atau 4 mata bor berhasil menembus jalur bawah tanah dari Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan titik temu berada di stasiun MRT Setiabudi ini. Jalur MRT fase pertama yaitu jalur selatan hingga utara dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 16 km ini akan dilengkapi dengan 13 stasiun MRT. Pada tahun 2019 mendatang, pembangunan proyek MRT akan dilanjutkan pada fase kedua untuk jalur Bundaran Hotel Indonesia hingga Ancol Timur sepanjang 13,5 meter. Dan fase ketiga juga akan mulai dibangun pada tahun 2020, yaitu untuk jalur Cikarang Balaraja sepanjang 87 km. Dan berikut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam tinjauannya ke stasiun MRT Setiabudi, Jakarta. Kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung. Hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi, insya Allah, kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018, di atas semuanya sudah jadi dan sudah bersih. Ani. Baik Balkis, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Humaira Balkis melaporkan langsung dari stasiun MRT di Setiabudi, Jakarta. Mega proyek Mass Rapid Transit Jakarta fase pertama sudah mencapai 65%. Ya, optimisme PT MRT Jakarta atas target pengeboran jalur bawah tanah terbukti karena selesai sesuai target bulan ini. Proses pengerjaan Mass Rapid Transit Jakarta sudah lebih dari 50%. Jalur 1 MRT Jakarta memiliki panjang 15,7 km yang terdiri dari 13 stasiun. 6 diantaranya ialah stasiun bawah tanah. Untuk pengeboran jalur bawah tanah digunakan Tunnel Boring Machine atau mesin bor terowongan yang didatangkan dari Jepang. Teknologinya diklaim sebagai yang terbaik. Cara kerjanya juga tidak hanya menggali tanah, namun sekaligus memasang segmen tunnel dari beton di dalam terowongan. 1 TBM panjangnya mencapai 90 meter dengan tinggi 6,55 meter. Pelaksana proyek PT MRT Jakarta optimis tahap pengeboran sekaligus pemasangan segmen tunnel seluruh koridor 1 dari stasiun Lebak Bulus sampai Bundaran HI selesai sesuai target Februari 2017. Tunnel atau terowongan inilah yang nantinya akan dilewati oleh MRT yang ada di bawah tanah DKI Jakarta. Dan diameternya yang mencapai 6,05 meter ini dikunci menggunakan 6 segmen tunnel seperti ini. Dan dikunci dengan 1 segmen tunnel lagi yang ukurannya lebih kecil dan biasanya dipasang di sisi atas dari terowongan. Berdasarkan perhitungan dan penelitian awal, struktur geologi dan muka tanah di sepanjang jalur 1 sangat bervariasi, terutama pada jenis tanah dan bebatuan. Hal ini pun berpengaruh pada pembangunan paket-paket jalur 1 yang ada di bawah tanah. Penelitian teknis yang kita lakukan tidak terdapat kesulitan
jadi yang dilakukan dalam melakukan pengeboran, sehingga relatif seluruh hambatan-hambatan yang harus kita lalui dalam kaitan dengan pengeboran oleh 4 mesin bor kita itu bisa diatasi dan kita akan on time. Pengeboran jalur bawah tanah MRT dilakukan searah. Keempat mesin bor yang digunakan akan bertemu di stasiun Setiabudi yang lokasinya relatif di tengah dari 6 stasiun bawah tanah. Dari Jakarta, dari Salampesi, Ajat Hutianto, Metro TV. Widodo akan memantau kembali perkembangan proyek MRT tahap 1. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya jelang kunjungan Presiden, kami telah terhubung dengan Humaira Balkis dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Balkis, berdasarkan pantauan Anda saat ini jelang kunjungan Presiden Joko Widodo, bagaimana perkembangan pembangunan proyek MRT? Ya, perkembangan pengerjaan proyek MRT Jakarta pada fase 1 yaitu untuk koridor dari selatan hingga utara dengan trayek dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Untuk saat ini sudah mencapai lebih dari 62%. Ini terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 lalu. Secara umum pekerjaan konstruksi untuk MRT ini sudah mencakup beberapa hal, diantaranya adalah pembuatan pondasi kolom jalur dan juga kolom stasiun layang, kemudian area depo MRT, pembangunan struktur box stasiun bawah tanah, lalu pembuatan terowongan jalur bawah tanah, pembangunan cooling tower dan ventilation tower, serta pembangunan pintu masuk stasiun bawah tanah. Salah satu stasiun MRT yang menjadi stasiun penting dalam pekerjaan proyek MRT pada fase 1 ini adalah Stasiun Setiabudi yang nanti siang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo untuk ditinjau langsung perkembangannya. Stasiun MRT Setiabudi menjadi penting dan istimewa karena stasiun ini merupakan titik temu pertemuan dari 4 mata bor bawah tanah yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta, yaitu untuk bor Mustika Bumi 1, Mustika Bumi 2, serta bor Antareja 1 dan juga Antareja 2. Mesin bor ini berfungsi untuk membuat terowongan jalur bawah tanah MRT sepanjang Senayan hingga Bundaran HI. Mesin bor bawah tanah Antareja 1 dan juga Antareja 2 dioperasikan dari arah selatan Patung Pemuda menuju arah utara. Sedangkan untuk 2 mesin bor lainnya, yaitu Mustika Bumi 1 dan juga Mustika Bumi 2 dioperasikan dari arah utara Bundaran HI menuju arah selatan. Zilvia. Balkis, apakah Anda melihat ada persiapan khusus jelang kedatangan Presiden ke sana? Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo siang nanti yang direncanakan akan datang ke stasiun MRT Setiabudi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Tentunya sejak pagi ini sudah ada beberapa persiapan untuk menyambut kedatangan Jokowi nanti siang seperti dari segi pengamanan. Kami melihat sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitar proyek MRT untuk menjaga ketertiban lalu lintas pagi ini agar siang nanti Presiden Jokowi dapat datang dan meninjau langsung perkembangan dari pekerjaan konstruksi MRT Jakarta pada fase 1. Rencananya nanti siang Presiden Joko Widodo dalam meninjau pekerjaan konstruksi MRT ini juga akan didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sylvia. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Jakarta. Media sosial tentunya seputar aksi berani mereka menjaga lingkungan yang nyaris tanpa henti. Siapakah sebetulnya pasukan oranye dan apa peran dan juga tanggung jawab mereka? Lalu bagaimana kelengkapan mereka saat bertugas? Sepadankah dengan yang mereka dapatkan? Telah hadir di studio Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Istawa Aji serta Bang Bani yang langsung belusukan anggota pasukan oranye. Teman-teman, tapi sebelumnya kita tentunya ucapkan bela sungkawa terlebih dahulu kepada Denis dan juga keluarga. Memang ini merupakan sebuah bencana begitu, dan kita turut berbela sungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Sepadankah, itu pertanyaannya Bang Bani, sepadankah dengan, kalau kita lihat video yang memang tadi diputar berulang-ulang, luar biasa, ada aksi heroik di situ. Pertanyaan selanjutnya, keselamatan Anda bagaimana? Kesehatan Anda bagaimana? Kalau kita lihat airnya hitam sekali, kalau masuk ke mata dan lain sebagainya seperti yang juga diperhatikan oleh Pak Ahok, seperti ini Bang Bani bisa diceritakan? Kalau untuk yang kita lihat kawan kita ya, Bang Dadan atau yang nyelam tadi,
Saya bilang sepadan. Karena kan kita udah di cover sama BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk kelengkapan juga APD ya, itu kita ada pelindung diri, semua atribut untuk itu udah ada semua. Sudah ada. Atributnya seperti apa aja sih Bang Bani? Kalau untuk kayak kita ya di PK Badan Air, kita udah ada APD, alat pelindung diri seperti pelampung, tali, karabiner, sepatu safety, sarung tangan, helm kita juga punya, lengkap. Nah tadi di video itu kayaknya agak bandel nih kan, nyelam aja gitu, walaupun memang tugasnya mulia begitu ya, membersihkan sampah terutama sampah plastik. Pak Isnawa, sentil nggak nih bandel-bandel kayak gini atau seperti apa treatmentnya? Jadi begini, mereka tadi sudah diberikan berbagai alat pelindung diri ya. Mereka itu kalau dari pagi sampai sore itu ada yang namanya apel pagi dan sore. Di apel itu selain diberikan arahan-arahan kerja di hari itu, juga mereka diingatkan untuk terus menggunakan alat pelindung diri. Ya seperti UPK Badan Air yang ada di bawah Dinas Lingkungan Hidup, mereka juga proses pembersihan kali, sungai, waduk, danau wajib kan memakai rompi atau pelampung mereka, kemudian juga menggunakan sepatu. Bahasanya wajib ya ini ya, hukumnya wajib ya. Iya, nah kalau akhirnya ketahuan nih tadi tidak memakai alat pelindung dan lain-lain, alasannya sebetulnya apa sih anak-anak di lapangan ini pada malas pakai alat pelindung? Kalau dibilang malas ya kita mengaca sama kawan-kawan kita yang kena musibah gitu kan, makanya dari situ kita treatment ya, alhamdulillah kita udah siap, kita ada sanksinya. Gitu. Apa sanksinya? Ya paling kita sanksi bisa dia pantun atau skot jam 5 kali atau seperti lainnya, seperti itu. Jadi katakanlah yang ketahuan tidak memakai atau tidak memenuhi SOP standar keselamatan, itu ternyata ada reward dan punishmentnya begitu. Bahkan juga begini, pada saat mereka apel pagi ya, itu misalnya datang pakai sendal atau pakai celana pendek, itu kan juga nggak boleh. Artinya mereka sudah harus mengenakan pakaian seragam yang siap untuk melaksanakan tugas di pagi harinya. Karena mereka 8 jam kerja sehari kan dan 1 jam istirahat. Nah itu mereka harus betul-betul all out terhadap lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawabnya mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, 8 yang jam kemarin kerja. Itu kan yang viral itu memang cukup ekstrim ya, walaupun memang kita juga responsif ya terhadap apresiasi terhadap kinerja mereka yang luar biasa. Tetapi juga tentunya harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan, karena itu kemarin mereka masuk itu tidak menggunakan apapun, ya itu sangat berisiko tinggi. Bang Bani pernah tidak menemukan yang katakanlah hal serupa begitu di lapangan sampai akhirnya Bang Bani, udahlah nyelam aja nih, ribet karena nungguinnya lama, padahal sudah diketahui airnya tadi begitu hitam, begitu kotor, pekat, bahkan kan mungkin ada kabel-kabel di bawah yang membahayakan sebetulnya untuk keselamatan Bang Bani. Ya kalau untuk kita ada juga seperti itu, ada niat di hati kita juga, kok nih kita sampah di mana nih, di gorong-gorong atau di kali gitu kan, kita kalau nggak bersihin nanti banjir atau apa sih yang tersumbat di dalamnya, kita kan penasaran. Pas kita buka ya tadi ada kayak teman karung, kadang lemari, kayu-kayunya ya, kayu-kayu gitu kan. Jadi kita yang tersumbat ya kita seinnya kita aja gitu loh. Kita juga kadang kan kita tali dulu, makanya kegunaannya tali itu apabila ada nih, kita tarik pakai tali, seperti itu. Itu dilakukan tadi dikatakan 8 jam sehari. Confirm 8 jam kayaknya lebih deh setiap harinya. Iya. Nah kalau lebih kayak gini gimana? Apakah tadi ada punishmentnya? Berarti kalau yang katakanlah memiliki niat, apalagi tadi Bang Bani mengatakan niatnya lebih deh, nggak apa-apa, tidak usah pakem gitu kan, 8 jam yang penting Jakarta bebas banjir, gitu gimana? Makanya pasti begini, keberadaan Pasukan Oranye kan ada yang PPSU, ada yang PHL ya di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Banyak dari mereka yang kita rekrut memang berasal dari lokasi sekitar tempat mereka bekerja. Jadi secara tidak langsung 24 jam mereka ikut memonitor lokasi-lokasi menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya bertugas di kawasan Tambora atau Grogol, kebanyakan juga pasukan oranye berasal dari penduduk di sekitar situ atau warga sekitar situ. Jadi kalau hujan deras malamnya mereka kadang-kadang datang ke saringan sampah, mereka datang ke pintu air, walaupun jam kerjanya udah lewat, tetapi mereka tetap mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab lokasi-lokasi mereka. Memantau gitu ya. Betul. Bang Bani sendiri di daerah mana? Saya sendiri tugaskan sama dari dinas, saya di Kecamatan Tambora. Di Tambora. Iya. Tingkat atau intensitas banjir dari tahun ke tahun seperti apa nih Bang Bani memantau? Kalau intensitas banjir di sana kayaknya udah nggak ada ya.
Paling kemarin hujan deras yang hari Selasa ya, itu cuma setengah jam udah surut kok. Sempat tinggi betul permukaan airnya, tapi kurang dari 30 menit sudah surut ya? Iya. Baik, tapi ini ada juga rekan kami pemirsa yang juga memantau terkait banjir, dan banjir di beberapa wilayah DKI Jakarta ini juga sesuai dengan pernyataan Bang Bani tadi, di Tambora sudah berangsur surut sejak melanda Senin pagi lalu. Salah satu wilayah yang terpantau di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ada rekan kami Jan William akan melaporkan langsung kondisi terkini dari pemukiman warga di Cipinang Melayu. Selamat siang Jan. Menyusul surutnya banjir di Cipinang sana, bagaimanakah aktivitas warga? Apakah sudah kembali normal? Begitu Jan? Iya Widya, selamat siang. Betul sekali, memang banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini sudah surut. Tadi kami sudah memantau ke lokasi perumahan warga yang ada di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini, bahwa banjir tidak lagi menggenangi rumah mereka. Memang malam tadi banjir sempat menggenangi lagi, namun bersyukurnya hingga saat ini cuaca cerah dan tidak turun hujan, sehingga dari pagi tadi banjir sudah surut dan beberapa warga sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa banjir seperti dari lumpur maupun dari sampah-sampah yang terbawa akibat genangan banjir. Namun pemantauan kami di sini memang masih ada beberapa warga yang memilih untuk bertahan di posko pengungsian, yaitu yang ada di Masjid Raya Universitas Borobudur ini, karena memang aktivitas mereka di sini lebih bisa berjalan dengan lebih baik seperti itu dibanding dengan mereka beraktivitas di rumah mereka sendiri, karena memang kondisinya saat ini mereka masih tengah membersihkan rumah mereka seperti itu. Dan kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga tadi dari RW 3 dan juga RW 4 Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini. Mereka menyatakan bahwa banjir yang terjadi ini memang banjir yang terjadi 5 tahunan seperti itu. Jadi ini terjadi akibat luapan dari Kali Sunter yang ada di dekat perumahan. Dan namun mereka menyatakan bahwa banjir yang terjadi kali ini kondisinya lebih cepat surut seperti itu dibandingkan dengan banjir yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka juga berharap pada pemerintah bahwa pelebaran Kali Sunter ini dapat segera direalisasikan, sehingga apabila terjadi musim hujan seperti ini mereka tidak perlu khawatir lagi perumahannya tergenang banjir seperti itu. Widya. Ya, Jen, tadi ada mengatakan bahwa memang masih ada warga yang bertahan di pengungsian. Lalu bagaimana kondisi mereka dan bantuan apa yang paling dibutuhkan selain tentunya air bersih di sana, Jen? Ya Widya, kalau saya melihat saat ini warga yang masih memilih untuk bertahan di Masjid Raya Universitas Borobudur ini, mereka saat ini kondisinya tengah duduk-duduk seperti itu, tengah makan siang, karena memang tadi kami melihat bantuan makanan baru saja tiba, dibagikan kepada pengungsi yang ada di sini. Dan selain air bersih, kebutuhan yang mereka butuhkan yaitu makanan yang terutama. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa warga memilih untuk bertahan di Masjid Raya ini, karena di sini untuk kebutuhan makan mereka memang terjamin, karena secara teratur seperti itu akan ada bantuan makanan yang diberikan kepada mereka. Selain itu di sini juga posko-posko bantuan masih ada, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Tadi kami melihat ada dari BNPB, ada dari TNI, kemudian dari beberapa pihak swasta. Di sini yang diberikan selain makanan, kemudian juga pakaian bersih, layanan kesehatan, dan juga ada hiburan untuk anak-anak yang ada di sini. Kami melihat tadi ada perpustakaan keliling seperti itu. Jadi warga yang di sini memang keadaannya terjamin, kondisinya terjamin, dan anak-anak di sini juga diberikan hiburan seperti itu sehingga mereka tidak perlu merasa bosan. Namun tadi kami juga mendengar ada himbauan untuk pada warga ini agar bisa kembali ke rumah mereka, karena memang saat ini kondisinya banjir sudah surut sehingga mereka tidak perlu berlama-lama menginap begitu di posko pengungsian ini, bisa kembali ke rumahnya. Dan harapan dari warga juga supaya tidak terjadi lagi banjir susulan, dan kita juga sama-sama berdoa agar cuaca kedepannya bagus seperti itu sehingga mereka tidak perlu lagi mengungsi di Masjid Raya Universitas Borobudur ini. Widya, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih rekan Jen, selamat kembali bertugas. Salam tentunya semangat untuk teman-teman di sana yang masih ada di pengungsian. Kembali lagi ke pasukan oranye, Bang Bani. Tadi saya agak kaget, banyak hal yang tidak terduga begitu di dalam gorong-gorong ditemukan. Pernah ada yang aneh-aneh lagi nggak pengalaman? Kalau yang aneh-aneh sih kita busukan ya, kita kadang menemukan ular ya, ular, terus biawak.
Hah? Biawak. Oke. Ya biawak ada yang bisa kecil, besar juga kita ada. Kita kan karena ekosistem di kali berarti udah bagus, banyak yang udah keluar berarti gitu kan. Justru dilihatnya dari kacamata positif ya. Iya. Ekosistemnya berarti sudah oke. Udah sehat lah ibaratnya, walaupun masih di sungai di Jakarta ya warnanya nggak kayak di sana, tapi kita pasukan oranye UPK Badan Air punya apa ya keinginan tuh di DKI ini harus sungai itu jangan kalah sama sungai-sungai di wilayah atau di negara lain lah. Harus bisa di DKI Jakarta ini khususnya harus bisa jadi wisata air. Tapi katakanlah di 3 tahun terakhir deh, 3 tahun terakhir kan melihat kayaknya kondisi banjir di Jakarta ini juga semakin surut. Ya memang betul masih ada genangan, tapi sesuai yang dijanjikan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak akan lebih dari 12 jam begitu. Pergeseran kualitas banjir yang semakin baik tentunya begitu kan, semakin cepat surut dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa nih Bang Bani? Kalau surutnya banjir itu kayaknya sih memang bener ya, fakta. Karena dengan rekan-rekan juga pasukan orange, terus pasukan biru dan pasukan yang lainnya, kita kan saling bersinergi. Disitulah makanya di DKI ini bisa surut apabila banjir seperti itu. Jadi bukan hanya pasukan oranye, ada pasukan biru dan pasukan lain. Pasukan apa lagi sih sebetulnya di bawah Dinas Lingkungan? Jadi begini, Pemprov DKI Jakarta punya banyak istilahnya pasukan-pasukan ya. Ada pasukan orange ini kan antara PPSU dan di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup di kita. Kemudian ada lagi pasukan biru itu punya tata air ya, yang biasa pembersihan termasuk gorong-gorong juga, penanganan seed pile ya, waduk-waduk dan lain-lain. Kemudian juga ada yang pertamanan ya, kita sebutkan dinas kehutanan, itu yang hijau, mereka tuh perapian taman-taman, penopingan pohon-pohon dan lain-lain. Kemudian ada juga yang abu-abu dari dinas sosial ya dan lain-lain. Artinya mereka semua bersinergi untuk mewujudkan ya Jakarta yang lebih baik. Ya sekali lagi ya untuk Jakarta bebas banjir. Ini juga menggerakkan kerja nyata pasukan oranye ini, menggerakkan hati seorang Giring Ganesha, vokalis band Niji untuk mencoba bekerja seperti pasukan oranye. Lalu hal-hal apa saja yang ditemukan? Skype, selamat siang, Giring. Halo siang Widya, halo selamat siang Indonesia Metro TV, Pak Haji juga selamat siang. Giring, bisa diceritakan kapan pertama kali ini Anda mengikuti kerja pasukan oranye? Di mana itu? Lalu pertama kali ikutan deh sama pasukan oranye itu kenapa? Jadi cerita gini, dimulai dari ceritanya bahwa saya lahir di daerah Kemang waktu itu kan. Terus ibu saya itu selalu kalau ngomongin pasukan oranye tuh selalu matanya berkaca-kaca karena dari sudah berapa tahun ini daerah rumah saya tuh sudah kalau lagi hujan itu nggak pernah banjir lagi gitu. Dulu sebelum ada pasukan oranye kita selalu patungan warga di rumahnya di sekitar rumah ibu saya waktu patungan untuk bersihin gorong-gorong, got yang selalu bikin banjir setiap tahunnya. Tapi semenjak ada pasukan oranye, begitu kita mau patungan, pasukan oranye udah nggak usah, ini udah bagian dari tugas kita gitu. Dan akhirnya sekarang rumah saya yang di daerah rumah saya yang saya lahir itu udah nggak pernah banjir lagi. Jadi setiap kali saya ngomongin itu, ibu saya tuh selalu berkaca-kaca gitu matanya. Aduh pasukan oranye itu hebat banget ya. Saya pikir, yaudah deh, apa sih yang bisa saya kasih? Saya kan nggak mungkin lah kita bisa ngasih yang lain ya. Yang bisa kita kasih adalah, yuk kita juga menjadi bagian dari pasukan oranye dan juga turun langsung dan juga gimana sih menggantikan mereka selama 1 jam. Akhirnya 1 jam tuh di atas getek, ngambil di kali. Dan akhirnya yang paling ngagetin buat saya adalah ketika mindahin dari tempat kita ngumpulin sampahnya ke dalam dump truck, tiba-tiba ada bangke. Ada bangke, gue nggak tahu tuh bangke tikus atau bangke apa pokoknya. Gitu kan. Tapi mereka pasukan oranye tuh biasa aja gitu, teman-teman yang di Kelapa Gading tuh biasa aja, mereka yang itu udah biasa bang, kita mah udah biasa kayak gitu. Jadi, waduh, gue salut banget deh. Apalagi kemarin begitu kita lihat bahwa titik banjir yang tadinya berapa ribu sekarang 380 dan bisa ditangani dengan sangat cepat oleh pasukan oranye dan juga Pemda. Akhirnya terus ada video viral di mana ada Mas Dadan yang masuk ke dalam got, terus keluar gitu buat bersihin gorong-gorong. Wah gila, itu lebih membuat saya sebagai warga DKI Jakarta lebih berterima kasih banget lagi kepada pemerintah, berterima kasih banget kepada pasukan oranye, semua pasukan oranye, dan juga berterima kasih
mestinya adalah ini tidak hanya kewajiban bagi kita aja gitu, bukan hanya kewajiban perseorangannya, tapi kewajiban semua warga DKI Jakarta untuk menjaga kebersihan agar tidak banjir lagi. Jadi personally untuk Giring ini merupakan bentuk bakti untuk ibu kandung dan ibu kota sekaligus ya. Ibu kandung dan ibu kota. Giring ini gerakan ini juga katakanlah menginspirasi teman-teman seprofesi Anda tidak untuk ikutan. Kita tuh sama-sama warga Jakarta, yuk atuh ikutan, sama-sama membersihkan apa the least that you can do, apa yang sekecil apapun yang bisa Anda lakukan. Menurut saya sih banyak banget habis itu artis-artis pada mau ikutan gitu, terus aku tuh bilang iya langsung aja kontak mereka gitu, kalau mau ikutan langsung aja gitu. Kayak waktu itu saya juga impromptu banget, idenya datangnya kapan, terus habis itu bersama teman-teman opini ya kita bikin yuk kesana yuk gitu, udah gitu aja langsung ya dadakan. Dan kalau menurut aku daripada kita cuman ngomel-ngomel atau ngeritik apalah di sosial media, zaman sekarang udah gak zaman kayak gitu sih. Zaman sekarang lebih mendingan turun langsung, mau lihat gimana caranya, mau ngerasain gimana susah payahnya, mendingan langsung turun langsung gitu. Konkret gitu ya. Terakhir Giring mau ada yang disampaikan, ini mumpung ada yang suka belusukan ya Bang Bani di sini dan juga Kepala Dinas Lingkungan Pak Isnawa Aji, silahkan. Buat Pak Aji, buat Mas Bani dan juga Mas Dadan, saya mewakili warga DKI Jakarta yang sudah benar-benar melihat begitu banyak perubahan yang positif, perbaikan yang luar biasa. Jakarta sekarang bersih, Jakarta sekarang sudah, kalau banjir cepat surutnya dan titik banjirnya sudah berkurang. Dan ini menggerakkan saya pribadi atas nama saya dan keluarga saya, atas nama mewakili warga DKI Jakarta, berterima kasih banget. Kalian semua luar biasa. Makanya setiap kali kalau lagi di jalan, kalau ketemu sama pasukan oranye, saya pasti langsung buka pintu mobil saya langsung hidup pasukan oranye, hidup, dan mereka semua wah hidup gitu. Jadi salut buat pasukan oranye. Terima kasih banget. Oke, terima kasih juga Giring sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita inspiratif bersama kami di Newsline. This is not disco lazy time. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan cerita inspiratif tentunya dari pasukan oranye sesaat lagi. Tetaplah di Newsline. Gabung di Newsline kembali, kita akan membahas terkait pasukan oranye dan baru saja datang, ini dia Kang Dadan yang viral di media sosial, videonya beredar. Kang Dadan ini yang nyelam kemarin itu, yang gorong-gorong airnya yang hitam sekali, lalu Anda memutuskan untuk menyelam. Kang, apa yang ada di pikiran Anda? Udah tahu airnya kotor, udah tahu di dalam banyak kabel dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba keluar dengan seonggok sampah begitu, apa sih yang pertama kali? Udah deh, nyelam aja. Ya, pertama sih melihat kondisi juga kan, kalau pakai alat bantu. Mungkin agak susah karena ukurannya kecil, cuman cukup badan doang kalau masuk. Ya udah nyemplung aja deh. Jadi alasannya itu ternyata kenapa tidak memakai alat bantu atau SOP keselamatan tadi, karena hanya cukup satu badan saja pada saat itu. Apa yang waktu itu ditemuin Kang Dadan di dalam? Banyak sampah. Terus? Sampah plastik. Emang kelihatan kan gelap itu teh airnya teh. Main insting. Oh, pakai insting. Iya. Jadi pernyataan Pak Ahok saya tadi ingat sekali. Ini Dadan tuh bahaya loh, karena kalau airnya kotor bisa masuk ke mata, takutnya membahayakan keselamatan dan kesehatan. Jadi betul-betul ada merem gitu di kolong terus ngeraba-raba gitu. Iya. Main insting jadinya, begitu nyelam, emang dari dulu juga sering kayak gitu kan, waktu di rumah juga, di kampung. Di kampung mana? Saya coba raba-raba, di Bogor. Saya raba. Ya nemu banyak sampah, udah saya angkut aja. Cuma kalau pakai tangan susah, saya minta cangkul ke teman. Ya sambil bercanda deh, ngilangin stres juga. Bercandanya menyelam dia. Terus abis itu sempet ada minta teh manis segala macam. Nih sekarang teh manis kita sediakan. Teh manisnya bukan pakai es, lagi anget ya. Tadi Bang Bani bilang di bawah tuh random, macam-macam. Ada ular segala macam. Tuh kalau misalnya lagi main insting itu berjalan tiba-tiba ada biawak malah tadi bilang. Itu gimana? Ya udah tahu sih cara-caranya. Udah diajarin juga lah. Sudah terlatih ya. Udah biasa. Jadi kalau digorong ada ular, gimana caranya? Kalau kita lagi nyelam udah tahu caranya. Dulu kan di sekolah sempat diajarin juga. Lalu siapa sih sebetulnya yang merekam dan mengabadikan video dan akhirnya beredar viral di media sosial? Sebenarnya cuma bercanda, itu kan temen tuh. Komandan regu saya yang rekam, Rijal kan namanya, sama Junedi tuh katanya, Jal gimana kalau direkam nih, lumayan kan katanya, momennya keren katanya, di video. Mana nih Pak Rijal? Mana Pak Rijal dan Pak Junedi? Saya juga nggak tahu itu bakal rame juga ya, saya pikir kalau kerja emang suka iseng di video. Taunya yang pas kemarin
temen ngasih tahu, lu ada di YouTube tuh katanya. Wah, serius? gaya. Saya lihat, iya elah. Karena saya bercanda, tapi beneran. Terus akhirnya mendapatkan apresiasi dari masyarakat, banyak yang ngeklik dan akhirnya membagikan dan terinspirasi juga tentunya oleh kerja keras dari pasukan Oranye. Ini apa sebetulnya sekarang yang Kang Dadan ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa pasukan Oranye ini bukan hanya pasukan Oranye yang ceria begitu, tapi banyak sekali tanggung jawab dan apa ya namanya keprihatinan akan banjir di Jakarta. Kalau menurut saya sih intinya jangan anggap kami sebelah mata ya, karena kita kerja di ya berbau-bau kayak gitu deh. Tahu sendiri kan, Jakarta banjir, sampah di mana-mana. Ya kita, tugas kita lah itu sebagai PPSU. Ini membuat saya akhirnya bertanya, kalian kan udah kerja 8 jam, sangat identik dengan tempat-tempat yang kotor. Begitu pulang sama keluarga, ih Papa Bani bau, misalnya kata anaknya gitu. Atau Kang Dadan, kenapa sih kok mau aja kerja kotor-kotoran? Ke Bang Bani dulu deh. Kalau saya prinsipnya mau kerja kotor atau di sampah atau nyebur, pekerjaan yang paling mulia menurut saya. Satu, dengan uang yang kita terima juga halal ya. Kedua, sekali menjaga lingkungan kita, lingkungan sehat, lingkungan bersih. Dalam itu juga bersih sebagian dari iman. Iman, betul. Wah, mulia sekali. Betul, bersih, kotor-kotor tapi nggak pakai duit kotor ya. Betul. Kang Dadan? Kalau saya nikmatin aja sih kerja, apapun itu kerjaan. Tekanan dari orang tua, bentuk kerjaan apapun, nikmati saja. Yang penting duit halal. Udah itu. Yang penting nggak korupsi ya. Iya. Terima kasih luar biasa. Pak Haji, pesan-pesan atau wejangan yang ingin disampaikan tentunya dan juga arahan untuk masyarakat supaya sama-sama ayo, bukan hanya tugas dari pasukan Oranye saja begitu. Jadi memang begini, Jakarta ini kan sehari sampahnya sampai 7.000 ton per hari ya. Tentunya perilaku buang sampah itu kan juga harus menjadi bagian dari edukasi kita kepada warga Jakarta. Memang jangan sangat bergantung kepada peran dari pasukan Orange kita, karena mereka tugasnya adalah hanya membersihkan sampah-sampah, ya kemudian juga ya melakukan pembersihan di gorong-gorong, jalanan dan lain-lain. Tapi yang penting adalah warga Jakarta harus membantu kita, ya untuk tidak buang sampah sembarangan, tidak menggunakan banyak ya kemasan-kemasan dan lain-lain yang justru memberikan kontribusi bagi penambahan volume sampah di Jakarta. Jadi kita harus sama-sama membantu pasukan Oranye yang ada di Jakarta, mewujudkan Jakarta yang lebih bersih. Lebih bersih ya. Terima kasih Pak Haji, Bang Bani, Kang Dadan sudah hadir di sini berbagi inspirasi di Newsline. Semoga kalian makin sukses. Semoga juga bisa menginspirasi masyarakat yang sedang menyaksikan Newsline, dan Newsline masih akan kembali dengan cerita terkini dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.